Jadi kita melihat keprihatinan bahwa sampah di Indonesia itu belum bisa tertangani dengan baik dan itu bisa berdampak terhadap terumbu karang yang ada di Indonesia. Di Coral Day ini sebenarnya meningkatkan peran ya, artinya masyarakat di segala lapisan memiliki peran, baik dia pekerja kantoran, itu punya peran terhadap pelestarian lingkungan, khususnya terhadap terumbu karang di Indonesia ini. Sekarang dia lagi ada di Pantai Ancol. Soalnya bisa lihat nggak? Kilas nih ya, kayaknya laut kita nih bye-bye aja. Tapi ternyata nih ya Sobat Bumi, berdasarkan data dari LIPI, kalau udah ngomongin soal bawah laut nih, especially terumbu karang, wah itu kita mengalami kerusakan yang parah banget loh. Sobat Bumi ada yang tahu nggak? Kalau gitu gimana nih ya kira-kira cara yang paling baik buat nanganin masalah ini? Penasaran kan? Makanya jangan kemana-mana ya. Saksikan terus di episode Bumi ke-1 yang satu ini. Hai Sobat Bumi, dalam keadaan sehat semua kan? Sobat Bumi, ada yang tahu nggak ya? Kalau 8 Mei itu diperingati sebagai Hari Terumbu Karang alias Coral Day Nasional. Nah, dalam rangka Coral Day 2012, beberapa lembaga swadaya masyarakat menggelar beragam acara. Bertempat di Pulau Pramuka, Kepulauan Seribu, acara yang bertema Selamatkan Terumbu Karang ini dan Selamatkan Manusia ini berlangsung meriah. Ada lomba gambar, bermain layangan, juga bersihkan sampah Sobat Bumi. Khusus untuk membersihkan sampah, tak hanya di daratan pulau loh, namun juga di dasar laut. Beberapa penyelam turun ke bawah air sambil masing-masing membawa jaring yang akan digunakan untuk menyimpan sampah, yang pastinya dari pengambilan sepanjang jalur penyelaman yang telah ditentukan. Nah Sobat Bumi, beberapa waktu terakhir, wilayah Kepulauan Seribu memang tengah mengalami permasalahan berat yang mengancam terumbu karang dan kehidupan biota lautnya, yaitu sampah. Padahal, terumbu karang berfungsi sebagai jaminan ketersediaan ikan bagi laut. Sobat Bumi, setiap tahun saat Coral Day, selalu dilakukan transplantasi karang untuk membuat coral garden. Yang menarik nih, tahun ini mereka bikin Jakarta Coral Garden yang merupakan miniatur dari ikon kota Jakarta, yaitu Monumen Nasional. Jakarta Coral Garden ini diharapkan menjadi langkah awal untuk rehabilitasi karang di perairan sekitar Pulau Pramuka dan di saat yang bersamaan juga dapat menjadi objek pariwisata. Nah Sobat Bumi, peringatan Coral Day memang udah lewat, tapi perhatian kita terhadap keberlangsungan terumbu karang tentunya nggak boleh lewat dong. Sebab sesungguhnya menjaga dan melestarikan terumbu karang adalah tanggung jawab kita semua. Kalau bukan kita, siapa lagi? Nah Sobat Bumi, udah saksin kan tayangan tentang Coral Day kemarin? Gak asik dan gak lengkap nih kalau kita nggak tanya sama Mikael Prasowo dari Yayasan Terumbu Karang Indonesia. Saksin ya! Ajang Coral Day ini
ada atas inisiasi beberapa organisasi masyarakat dan beberapa anggota masyarakat yang peduli terhadap terumbu karang. Jadi kita ingin angkat bahwa masyarakat itu punya peran penting terhadap ekosistem terumbu karang di Indonesia khususnya. Tema Coral Day tahun ini adalah pengelolaan sampah di pesisir dan pulau-pulau kecil. Jadi kita melihat keprihatinan bahwa sampah di Indonesia itu belum bisa tertangani dengan baik dan itu bisa berdampak terhadap terumbu karang yang ada di Indonesia. Untuk Coral Day tahun 2012 ini difokuskan di Kepulauan Seribu, di mana Kepulauan Seribu itu sebagai beranda ibu kota negara. Jadi kita bisa melihat apa yang terjadi di Indonesia itu bisa dari Kepulauan Seribu, karena Kepulauan Seribu terdiri dari 110 pulau yang saat ini 5 pulau sudah tenggelam. Nah, kalau untuk teknik pelaksanaan Coral Day sendiri, kita coba membangun komunikasi dengan LSM, dengan anggota masyarakat yang lain, klub-klub selam yang peduli terhadap terumbu karang. Kita kolaborasi, siapa bisa support apa untuk mensukseskan acara Coral Day ini. Acara Coral Day di 2012 ini difokuskan ada 2 event ya. Yang pertama itu pembuatan Jakarta Coral Garden dan satu lagi meningkatkan kepedulian masyarakat dan masyarakat Kepulauan Seribu dan masyarakat Indonesia umumnya terhadap pengelolaan sampah yang kita hasilkan agar tidak memberikan dampak negatif terhadap lingkungan, khususnya terhadap ekosistem terumbu karang. Ya, kalau untuk Coral Day tahun 2012 ini itu melibatkan beberapa LSM seperti Telapak, RMI, LSM-LSM yang bisa dibilang jauh dari terumbu karang, tapi mereka punya konsen terhadap ekosistem terumbu karang. Jadi komunitas-komunitas lokal seperti Elang Ekowisata yang dia punya kegiatan terhadap pemanfaatan wisata bahari di Kepulauan Seribu. Terus ada dari Museum Layang-Layang yang dia punya media penyadaran masyarakat yang cukup efektif. Jadi yang bisa mengajak anak-anak untuk terlibat terhadap pelestarian terumbu karang dan penanggulangan sampah yang ada di Jakarta ini, kayak gitu. Dan ada beberapa volunteer dari Undip, dari UGM, bahkan dari DevShop di Bali yang mau rela membantu kita andil dalam kegiatan Coral Day 2012 ini di Kepulauan Seribu. Sebenarnya event Coral Day 2012 dan Coral Day sebelumnya di 2010 dan 2011 adalah mengangkat pentingnya peran masyarakat terhadap pelestarian terumbu karang, dan kita coba mengangkat sebenarnya masyarakat punya kekuatan nih untuk terlibat terhadap pelestarian terumbu karang. Kalau mamanya kita bergerak bersama, diharapkan masalah yang kita hadapi bersama pun itu bisa cepat terselesaikan dan aksi-aksi ini bisa terus dilakukan, tidak terlepas hanya di acara Coral Day ini, tapi di kegiatan sehari-hari. Setiap lapisan di Indonesia ini punya peran terhadap pelestarian terumbu karang. Tinggal bagaimana kita mengambil peran itu sesuai dengan kapasitas kita masing-masing. Kalau membicarakan tentang kondisi Kepulauan Seribu sendiri, khususnya terumbu karang, yang cukup menarik adalah data kami yang kami ambil dari tahun 2005 sampai 2009 per 2 tahun, 2005, 2007, dan 2009. Yang cukup menarik adalah kondisi terumbu karang di kawasan zona pemukiman ini meningkat. Kondisinya membaik melihat dari tutupan karangnya. Nah, di sini juga bisa melihat bahwa masyarakat sudah mau mulai peduli nih terhadap kondisi terumbu karang yang ada di Kepulauan Seribu, karena kondisi terumbu karang yang baik akan menimbulkan daya tarik wisatawan untuk berkunjung ke Pulau Seribu. Dengan meningkatnya kunjungan ke Pulau Seribu, masyarakat bisa mendapatkan nilai ekonomi dari kegiatan itu.
Kalau untuk perubahan jelas ada, artinya banyak dari tahun 2010 hingga 2012 ini masyarakat semakin banyak yang berpartisipasi dalam acara Coral Day ini. Kemudian mereka mulai kegiatan-kegiatan konservasi mulai banyak dilakukan, seperti contoh adanya pembuatan taman lokasi miniatur ekosistem, terus adanya mooring buoy yang dipasang, sekarang giat dipasang untuk agar kegiatan wisata tidak memberikan dampak negatif terhadap terumbu karang, baik itu mooringnya, baik yang dari benar-benar baru hingga sampai barang bekas dijadikan produk mooring buoy seperti itu. Nah, kalau untuk masyarakat di luar pesisir ya, acara event Coral Day ini mendapatkan antusias banyak kalangan. Contoh yang tadi saya sampaikan kayak masyarakat yang di pegunungan, contoh yang tinggal di daerah bantaran sungai, itu juga mereka sudah mulai peduli. Oh, ternyata sampah yang dari daratan, dari gunung itu bisa memberikan dampak negatif nih terhadap pesisir Indonesia. Bahkan khususnya kalau untuk di Jakarta, teman-teman yang ada di Gunung Salak itu sudah mulai nih peduli terhadap sampah-sampahnya jangan sampai di Teluk Jakarta, bahkan di Kepulauan Seribu. Jadi makin banyak komunitas-komunitas lokal seperti Teens Go Green, sekolah kumpulan remaja Jakarta DKI dan sekitarnya tergabung di Teens Go Green. Dia melakukan aksi-aksi terhadap gimana nih menanggulangi sampah yang ada di Jakarta, baik dari sungai, dari hulu hingga ke hilirnya, seperti itu. Sebenarnya kegiatan ini tujuannya adalah, ini langkah awal ya, langkah awal bagaimana masalah sampah ini menjadi PR kita bersama. Artinya penanggulangannya itu harus dimulai dari hulu hingga hilir, bukan hanya hilir saja atau hulu saja, tapi harus sinergis dari hulu hingga hilir. Karena masalah ini adalah masalah kita bersama. Diharapkan dengan kegiatan acara Coral Day ini, kegiatan yang bentuknya sinergis berbagai pihak itu bisa dimulai. Seperti itu. Pesan saya terhadap masyarakat luas di Coral Day ini sebenarnya meningkatkan peran ya, artinya masyarakat di segala lapisan memiliki peran, baik dia pekerja kantoran, pekerja restoran, itu punya peran terhadap pelestarian lingkungan, khususnya terhadap terumbu karang di Indonesia ini. Karena kita tahu Indonesia memiliki luas terumbu karang yang terluas di dunia, itu adalah tanggung jawab kita bersama, sehingga diharapkan dengan acara Coral Day ini ke depan semakin banyak nih lapisan masyarakat yang dapat terlibat di acara pelestarian terumbu karang Indonesia. Nah, Sobat Bumi, tahu nggak? Ternyata dari ajang Coral Day kemarin tuh melibatin banyak banget pihak. Salah satunya dari Unit Kegiatan Selam 387 dari Universitas Diponegoro, Semarang, Jawa Tengah. Kira-kira gimana ya sharing mereka? Makanya, simak yuk! Tadi aku ngikutin itu underwater clean up, pembersihan laut lah di Pulau Panggang. Ya, aku sih juga kaget, baru pertama kali kesini. Yang ditemuin ya banyak, ada spray, celana, ban, kaleng-kaleng minuman, dan lain-lain lah. Pokoknya kondisinya lumayan kotor sih. Coral Day pertama, underwater clean up itu pertama banget. Aku biasanya cuman fun dive, tapi di sini aku belajar banget apa itu underwater clean up. Terus itu hal yang sangat baru buat aku. Yang kedua, penanaman karang. Ya, data karang udah pernah, tapi baru kemarin terjun langsung nanam karang, dan asik banget lah kegiatannya di Coral Day ini.
Kita dari Undip, dari UKSA sendiri, kita mempunyai proyek yaitu pembuatan taman bawah laut di Pasir Batu Putih, Karimun Jawa. Acara ini sustainable selama 5 tahun. Yang acara kemarin itu sudah berjalan 1 tahun dan pembuatan taman bawah lautnya sudah berjalan. Cuman yang masih kurang itu penurunan tugu. Sistemnya acara ini selama 5 tahun. Acaranya tahun ini insya Allah akan menurunkan tugu, yaitu tugu insya Allah juga akan berbentuk tugu lumba-lumba. Dari acara itu sendiri, dari pas kemarin kita bikin, acara itu disponsori sama KKP, pembicara juga dari KKP, dari Kormap juga ada. Kebetulan sekarang sudah berjalan 1 tahun dan tahun 2012 ini akan jalan buat tahun keduanya Conservation. Nama acaranya itu Conservation 2012, Coral, Nature, Certificable, Volunteer and Action. Acaranya sendiri sama, tempatnya tetap di Pulau Pasir Batu Putih, Karimun Jawa, di Kemojan. Paling kita udah ngelakuin ekspedisi, acara rutin yang sering kita lakuin ekspedisi. Di ekspedisi ini untuk UKSA 387 sendiri, pendataan ikan karang dan terumbu karang yang paling baru kemarin di ekspedisi Liwa, Kabupaten Pulau Pisang, Lampung Barat. Itu di Krui, Lampung Barat. Terus sama acara-acara lain kayak seminar nasional yang paling terbaru kemarin kita bikin tentang ekonomi dan pariwisata bahari Indonesia. Sobat Bumi, dari penjelasan tadi, kita udah tahu kan betapa pentingnya terumbu karang bagi kehidupan manusia. Kita tambahin lagi ya fakta dan manfaat dari terumbu karang. Data dari LIPI menyebutkan kondisi terumbu karang Indonesia hanya 30% saja yang dalam kondisi baik, sementara 37% dalam kondisi sedang dan 33% dalam kondisi rusak parah. Padahal begitu banyak loh manfaat dari terumbu karang ini, mulai dari ekologi, sosial, dan ekonomi. Dari segi ekologi, terumbu karang sebagai ekosistem. Ia menunjang kehidupan berbagai jenis makhluk hidup yang ada di sekitar terumbu karang. Dengan adanya terumbu karang, maka tumbuhan dan hewan laut lainnya dapat tinggal, mencari makan dan berkembang biak di terumbu karang pastinya. Terumbu karang, padang lamun, dan hutan bakau merupakan ekosistem yang saling berhubungan. Terumbu karanglah Sobat Bumi yang pertama kali menghalau ombak besar dari laut agar tidak merusak daratan. Sobat Bumi, mungkin udah banyak ya dari kita yang tahu kalau hutan hujan tropis merupakan paru-paru dunia, di mana menyerap gas CO2 hasil pembakaran, sehingga mengurangi pemanasan pada bumi. Terumbu karang pun dinilai memiliki peran yang sama, karena gas CO2 juga banyak diserap oleh air laut, dan selanjutnya melalui reaksi kimia dan bantuan karang akan diubah menjadi zat kapur yang menjadi bahan baku terumbu. Di terumbu karang ini, kita dapat menemui banyak sekali jenis tumbuhan dan hewan laut, yang pastinya dapat kita manfaatkan sebagai sumber makanan. Contohnya, alga atau rumput laut yang dapat kita jadikan sebagai agar-agar. Selain itu, beberapa jenis dari alga atau rumput laut dapat digunakan sebagai bahan dasar untuk keperluan kosmetik atau dijadikan sabun, dan juga untuk membalut kapsul obat. Terumbu karang juga memiliki keindahan loh Sobat Bumi, karena adanya berbagai jenis karang, ikan, lili laut, teripang, kerang-kerangan, siput laut, dan lain sebagainya yang membuat takjub para wisatawan. Nah, terumbu karang ini dapat menjadi objek wisata melalui kegiatan snorkeling, menyelam, ataupun hanya melihat keindahannya dari atas kapal yang dilengkapi kaca pada lantainya atau glass bottom boat. Dari manfaat edukasi, terumbu karang bisa dijadikan sebagai kegiatan pendidikan untuk mengenal ekosistem pesisir.
Selain itu juga untuk mengenal tumbuhan dan hewan laut, serta pendidikan cinta alam. Antara lain karena terumbu karang ada di perairan yang dangkal, sehingga mudah dijangkau Sobat Bumi, dan memiliki keanekaragaman hayati yang tinggi pastinya. Sehingga banyak juga nih biota laut yang dapat kita amati. Buat Sobat Bumi, ya mungkin kita sharing-sharing dikit. Kemarin kaget ngelihat kondisi Pulau Seribu seperti ini ya. Ya ini kan hitungannya pulau yang sebenarnya bagus kalau nggak ada sampah. Karang-karang, ikan-ikan juga banyak kok ditemukan sekarang. Tapi alangkah lebih banyak pastinya kan kalau nggak ada sampah. Jadi dari diri kita sendiri, mending kita tanemin kalau laut itu bukan tempat sampah gitu. Laut itu nggak layak buat buang sampah. Kasihan anak cucu kita, ntar kalau sekarang banyak sampah, besok-besok udah nggak ada kehidupan masyarakat pesisir jadi kacau gitu kan. Intinya sih buat kebersihan lingkungan, darat, entah laut, pantai, dan semuanya lingkungan. Yang penting kita jangan banyak ngomong deh, lakuin aja, mulai dari diri kalian sendiri. Baru kalau sudah kalian lakukan, ajak-ajak teman kalian untuk menjaga lingkungan ini. Pesennya sih, kalau misalnya terumbu karang itu penting buat kita, buat kehidupan kita juga, buat masa datang, buat anak-anak cucu kita. Sebenarnya cara ngelindungin terumbu karang kalau nggak sama kita, sama siapa lagi? Lindungilah terumbu karang, tangkaplah ikan dengan cara yang baik dan benar, sehingga tidak merusak terumbu karang. Teman-teman jangan suka buang sampah sembarangan, karena kalau misalnya kita buang sampah sembarangan, larinya akan ke laut. Dan di laut itu banyak tanaman, banyak juga hewan-hewannya. Jadi kalau misalnya kita buang sampah sembarangan, kita akan merusak ekosistem di bawah laut juga. Wah Sobat Bumi, gimana? Udah saksiin kan tayangan episode Coral Day-nya dari awal sampai akhir? Seru banget ya? Nah sekarang udah saatnya nih kita sama-sama nyelamatin terumbu karang. Karena dengan menyelamatkan terumbu karang ini, sama juga kita menyelamatkan banyak hidup manusia. Nah buat Sobat Bumi, jangan lupa nih follow Twitternya Bumiku1 di Bumiku1.id.tv. Sobat Bumi, Nadia pamit undur diri dulu ya. Bumiku1, lestarikan selalu. Dadah!